Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syai'ibnu adha'illah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ali baitihi wa talamidihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sifat yang jadi sifat wajibnya manusia termasuk adalah fakir. Tidak punya daya upaya apapun atau kekuatan apapun atau memiliki apapun. Itu sebenarnya sifat manusia. Fakir mata, fakir telinga, fakir mulut, fakir kekuatan, fakir apapun. Tapi ini tidak dikehendaki dan tidak dimaui oleh seluruh nafsu dalam diri setiap manusia. Sehingga yang fakir mata, dia merasa bisa melihat. Yang fakir telinga merasa bisa mendengar. Yang fakir mulut merasa bisa berbicara. Apapun, Pak. Nafsu mesti mendorong dalam setiap ruhaniyah manusia untuk keluar dari rasa fakir diri. Mesti. Akhirnya ruhaniyah yang masuk dalam dorongan nafsu, mereka akan merampas sifat zatnya Allah. Berbicara masalah fakir, sesungguhnya kita itu manusia. Mulai saat akil balik, entah sampai berapa umurnya, mereka itu selalu berbuat dolim, berbuat jahat terhadap Allah. Bentuk kita berbuat jahat pada Allah adalah kita telah merasa diri kita
yang berlawanan dengan fakir. Buta berarti merasa bisa melihat. Tuli merasa kita bisa mendengar. Miskin merasa kita kaya. Begitu seterusnya. Bahkan dalam hal penzaliman ruhaniyah kita pada Allah, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ketika kisah Nabiullah Musa terhadap kaumnya, yang kaumnya itu bittikhadikumul ijlah, menyembah anak sapi alias pedet, maka Nabi Musa mengatakan innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kau hei kaumku telah berbuat dolim terhadap Allah dalam dirimu. Bapak Ibu, ketika ruhaniyah kita jatuhnya iman pada makhluk, berarti hakikatnya kita itu telah menyembah anak sapi. Anak sapi disebut pedet. Bentar lagi kita akan masuk dalam bulan Dzulhijjah. Bleono sak sapi-sapi nih cek gak muncul pedete ku blen. Ya. Harus kita beleh. Yang dibeleh, yang kita sembelih itu kok laki bukan perempuan. Karena laki itu mempunyai gen. Ya, mempunyai gen. Kalau enggak ada laki-lakinya, perempuan yo sapi perempuan yo gak bisa hamil nggih. Terus si kosot itu sakit aja nih. Sakit agak asli nih. Kok jarene kosot di tembok terus wedus terus si sanjangi sakit meten nggih dah. Mengapa yang harus kita korbankan itu laki? Karena laki ini nanti akan menelurkan pedet. Jadi gak usah beleh pedete, langsung beleh lanangane bapak nih mau. Bittikhadikumul ijlah, kaum itu telah menyembah berhala yang disebut pedet. Sebetulnya Bapak Ibu itu kinayah. Ayat itu kinayah, sanepan, isaroh. Tapi banyak yang gak paham. Maksudnya anak sapi itu bukan. Ternyata apa? Mohon maaf. Berangkat dari sifat aslinya manusia, dari zat itu fakir. Fakir itu nggak bisa dihilangkan. Dari sifat manusia nggak bisa dihilangkan. Oleh karena nafsu itu menggoda pada diri kita supaya keluar dari sifat fakir, dipaksalah hati kita oleh nafsu untuk merasa kebalikan fakir. Fakir macam-macam tempatnya. Kalau sifat manusia wajibnya buta, sifat wajibnya Allah itu melihat. Artinya kita dipaksa untuk merasa bisa melihat. Dan inilah Bapak Ibu sebetulnya letak benang merah jikalau ruh itu telah menduakan Allah.
Jikalau ruh hati kita telah menyembah terhadap selain Allah, yang dalam ayat itu disebut al-ijlah, anak sapi, anak sapi. Oleh sebab itu fatubu ila bari'ikum, tobat ndang wis sebelum tekane bongko. Lho ngene lagi. Bertobatlah kau, tinggalkanlah anak sapi, kembalilah kepada Tuhan yang sebenarnya. Berarti jenengan wajib hambanya itu merasa fakir. Kalau hambanya sudah merasa fakir, maka akan muncul lawani fakir, tidak fakir, akunnya Allah. Ketika jenengan melihat rasa yang ada di dalam hati jenengan keakuan Allah, ketika Anda mendengar rasa yang muncul keakuan Allah, ketika Anda melakukan apapun bentuknya selalu muncul keakuan Allah. Oleh sebab itu cara bertobatmu faktulu anfusakum, do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh, alias bunuh diri. Dadi engko mulai teko ngaji gantungo kabeh. Bukan itu maksudnya. Itulah sama dengan anak pedet, anak sapi tadi. Itu sanepan faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Lho ngoten tadi. Keakuanmu iku patenono. Kalau di dalam dirimu sudah mati keakuan hamba dalam hal apapun, apakah yang melihat, mendengar, yang berucap, yang berjalan, yang bernafas, apapun, dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Pasti. Kalau kau sudah melewati la ilaha illa anta, maka dipastikan kau akan sampai la ilaha illa ana. Ora usah wedi-wedi. Iki zamane zaman sudah terbuka, Pak. Lah apa wedi-wedi. Bah kuwi dilokno wong gendeng, abaikan aja. Ket biyen nak gendeng sing. Akeh wong sing gila pada dunia tapi dia tidak merasa gila. Banyak orang yang berbuat jahat pada Allah ruhaniyahnya, dia tidak merasa berbuat jahat karena mereka orientasinya melihat perilaku jasmani. Apik ya mungguh Gusti Allah mesti apik katanya. Padahal itu mohon maaf, kalau sedikit saja melihat bagaimana sudut pandang hakikat, justru itu kebalikannya. Justru kebalikannya kita itu. Jasmani di mata manusia hablum minan nas baik, tapi belum tentu rohani kita di mata Allah baik. Justru itu jelek. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Keputusan Anda bertobat dan mematikan keakuanmu itulah hal yang terbaik untukmu. Iki waktunya tinggal sedikit. Umur kita tinggal sedikit. Kapan lagi? Kalau tidak lekas kita lakukan, kapan lagi? Tapi tetap
saya tidak ada hak untuk memaksa panjenengan melakukan apa yang telah menjadi seruan Allah lewat Al-Quran ini. Tidak. Semua kukembalikan pada Anda masing-masing. Pun sebagai muqaddimah. Qala musannifu rahimahullah. Sifat fakir iku menjadi sifat hakikate hamba. Fakotuka utawi sifat fakir siro laka maring siro iku zatiyatun. Sifat aslinya dat terhadap dirimu. Sifat penentuan Allah wajib terhadap dirimu, wahai makhluk. Berarti fakir. Bapak Ibu, siapa yang mengakui dan menetapkan sifat hakikatnya hamba pada diri hamba, maka itu loh sebetulnya yang disebut makrifat pada Allah. Itulah yang disebut bertemu terhadap Allah. Sebab jelas ketika keakuan diri itu sudah terlaksana, maka akan nyata dan tibalah kebenaran. Yang maksud kebenaran di sini adalah Allah. Makanya dalam makalah lain beliau katakan idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fil ardil humuli ing dalam bumi humul. Pendemen eksistensi Anda, keakuan Anda sebagai makhluk, ya, yang tadinya merasa ini, merasa itu, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, pendemen. Jikalau kau mau betul-betul memendam atau membunuh keakuanmu yang seperti itu, maka satu, Anda akan menetapkan sifat hakikat hamba pada hamba, yaitu fakir. Yang dua, Anda dengan sendirinya dalam diri Anda akan muncul kebalikan sifat fakir, itu adalah keakuan Allah. Inilah Bapak Ibu salah satu tanda amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Inilah yang disebut tanda-tanda orang yang sudah makrifat pada Allah, di mana dia memendam jero sifat keakuan diri yang tadinya merampas sifat hakikatnya Allah. Jikalau itu betul-betul kau laksanakan, maka laksana. Kau sama halnya menancapkan pohon yang amat dalam tanah, dan tanahnya subur, buahnya akan bagus. Tapi jikalau kau menanamnya itu tidak kau tancapkan di tanah, mohon maaf, mbuh kok tancep nonok dukur keramik, mbuh ning dukur meja, saya pastikan akan mati. Tanaman akan mati, artinya tidak akan muncul akunya Allah di dalam hati Anda. Tidak akan. Bapak Ibu, mestinya kita keakuan diri makhluk itu fakir.
Tapi oleh karena nafsu dan iblis diberikan wewenang Allah untuk menyesatkan kita, maka jangan heran kalau kita manusia masih merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, ya sudah. Makanya Baginda Musa mengatakan faktulu anfusakum, patenono keakuanmu, patenono lekas. Itu bentuk fatubu, 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 fatubu. Tobatmu, bentuk tobatmu, bentuk penyesalanmu selama ini kau telah mendolimi Allah. Wawurudul asbabi lan utawi tekane pira-pira sebab iku mudzakirata iku mudzakiratun dadi sebabi eling-elingno laka maring sira bima kelawan perkara khofiyun kang samar apa ma alaika ing atase sira minha saking fakir. Jikalau ada sebab secara dohir asali fakir terus Anda menjadi tidak fakir, itu sebetulnya untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwasanya kita makhluk sifat hakikatnya adalah fakir. Dengan bukti apa? Ketika Anda nanti akan meninggal, maka kekayaan awak bisa ini, bisa itu, nyatanya kau tinggalkan. Oleh sebab itu, wahai Anda yang kaya, wahai Anda yang punya kewenangan dalam bentuk jabatan, wahai Anda yang alim, yang punya kewenangan mengatur, membimbing dan lain sebagainya, iki himbauan. Lekaslah idfin wujudaka fil ardil humuli, pendemen ning bumi humul keakuanmu yang seperti itu. Sebab pasti suatu saat akan datang di mana itu tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Apa? Kematian. Seluruh apapun yang kita banggakan tadinya enggak ada manfaatnya bagi kita. Bojo ayu-ayu akhirnya diroyok. Wis iku ning dindi, Pak. Ning dindi. Dunya sing akeh mesti digawe royokan ahli waris. Mestinya ahli waris iku royokan ngitung utange bapak, mbok. Sebelum dibagi harta kewarisan itu harus diurai dulu, apakah Pak Mbok iku punya hutang. Kebanyakan ndak seperti itu ahli waris itu. Dim-diman. Tahu dim-diman? Iku wek kulo ya. Sing kono bagi aku. Wong oleh gratisan ae wis. Ya Allah. Wahai anak-anak yang telah kita tinggalkan, urailah dulu hutang piutang terhadap orang tua kita yang meninggalkan kita sebelum harta itu kita waris. Hutang itu ada dua macam, Pak. Ada ngomong coro sarengat ya, hutang ada kaitannya dengan sesama manusia. Yes, diselesaikan dulu. Lewat harta warisan itu
Jangan boro-boro langsung dibagi. Udah. 1. 2, ada hutang yang ada kaitannya dengan manusia, masian. Tapi ini bersifatkan akhlak. Pernah disakiti, ngomong, aku gak iso nyepuro nang bapak mungger. Sebab lorone nemen. Apa? Bojoku tahu digondol. Umpama. Ya itu ya. Sing ngalami yo gak usah tersinggung. Sing durung yo siap. Gak lanang gak wedok. Sampeyan jawabno sepuro. Nek gak iso nyepuro, terakhir. Pun nek dikarto haji dengan uang berapa? Udah, harta itu kasihkan. Nanti kalau urusan dunia biasanya orang ya, pun sampai ganti sepeda king, ya udah, ambillah harta warisan itu untuk sepeda king. Bentuk mohon maaf hutang kita pada Allah. Iki wong sarengat, nek ngomong sarengat yes ngono, ngowel undas kuwi. Bapak ketika sakit, ibu ketika sakit meninggalkan kewajibannya sholat berapa? Udah. Jenengan gak iso nyauri nyicil dengan bentuk mengkodok, ya bayar. Cari orang biasanya di pondok, akeh arek pondok, duhure 100 duhur, jadi langsung wong 100, asare 100 asar, jadi 5 waktu itu diborong ambek wong 100 tadi. Sekali bayar fidyah piro? Yus, yo regano ono larek, sijine wong 1 juta. Sak waktu, rong, nek 5 waktu, 5 kali 100 sama dengan 500. Lah, padahal harta yang ditinggalkan nilainya miliaran. Mosok kedelengen sampean. Kelangan 500. Ya sing loman titik ngasih cerit 1.000 kelutik. Sing jungkel-jungkel iki lho keringetan lah ngoten. Hargai 1 waktu 1 juta. Oh, gitu lho. Ya apa arek pondok cek rodok lemu tete. Sampeyan delok lah arek pondok kuru-kuru. Lah ya napa lek gak kuru wong mangane sayur cukul-cukulan nika. Tapi gak apa-apa nggih. Biriadoh. Prihatin. Ya sondok lemu tete. Ya, itu kesalahan kita pada Allah. Poso yang ngono ninggalno poso ngomong sarengat iki. Jek muring-muring ngaji wae katok kejeron niku. Dirasani ngono ya wis sarengati tak omongno. Poso ninggalno poso pira iku? Ya wis diitung dhewe kono. 1 hari 60 orang kasih makan dihitung. Gampangane 1 orang sekarang harga makanan 10.000 lah kali 60 ribu ya ta 60.000 6 piring durung teh durung rokoke jedare pondok durung kopine ya wis dijangkepi 20.000 20 kali 60 sama dengan 120. Ya wis ya kuwi. Wis hitungen dhewe rek ngaten. Pun sedina ngekei wong mangan 60 orang. Nah. Bapak Ibu kembali ke materi. Nafsu memang meniupkan di dalam dada kita
supaya keakuan makhluk itu tidak mau ngakui fakir. Sehingga sak jagat ini hundi ana wong pengin melarat, gak ada. Pengin sugih kabeh. Gak kepingin sakit, waras terus menerus. Yo gak matek-matek kuwi lana. Loro kutil gak ada. Bapak Ibu, fitrah kita sebagai makhluk itu sifatnya berlawanan dari sifat Allah. Mulai dari sifat wujud, sifat fakir, sifat apapun berlawanan semuanya. Lah, manakala Anda ini nyatanya dohir gak fakir, bisa ndeleng, bisa mendengar, sugih, punya pangkat, bukan berarti iku Anda dipaksa. Iku bukan berarti Anda itu harus mengakui keakuanmu. Jangan. Makanya sugih iku sebagai sebab supaya Anda mau berpikir yen sejatine hamba iku sifate wal faqatu utawi sifat pikir adzatiyatu kang bangsa dat aslinya iku latar fa'uha ora bisa ngubah ing kefikiran iku opo al awaridu perkara anyar teko. Sugih teko perkara anyar. Iku enggak iso ngubah kefikiranmu hakikate. Artinya apa Pak? Orang-orang yang ruhaniyahnya sudah duduk di ahli syuhud senajana sugih tetep rasa pangrasa hambane fakir. Ketika saat itu terjadi dipastikan akan muncul keakuan Allah kang sugih. Syekh Abu Hasan Asadili contohnya, banyak para kekasih Allah yang secara dohir iki dititipi Allah dunya, dititipi Allah jabatan, dititipi Allah pengaruh, tapi semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk selalu menetapkan sifat fakirnya makhluk pada makhluk. Itu beliau. Makanya orang yang betul-betul sudah duduk di situ gak mungkin Pak. Pelit itu gak mungkin. Gak mungkin. Dia itu bakhil gak mungkin. Mesti as-sakha, mesti loman. Karena semua apa yang dihadapkan Allah itu diukur dengan keadaan yang ada pada dirinya. Iya. Istilah bahasa ringkasnya, kekayaan itu bukan untuk dirinya tapi untuk umat. Inilah Pak yang dimaksud berjalanlah kau fi sabilillah dan janganlah kau berjalan di atas jalan nafsu. Berjalanlah kau di atas jalan Allah, apa yang dititipkan terhadap dirimu jadikanlah itu sebagai lompatan perjalananmu menuju Allah. Dan janganlah kau jadikan berjalan di atas jalan nafsu. Jalan nafsu itu apa? Jalan di mana dalam dirimu itu akan mengakui keakuan diri yang segala-galanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ringkese bab fakir iki jenengan tetap dalam keadaan apapun harus lepaskan keakuanmu. Pun kuncinya di situ.
Jikalau betul-betul kau mau melepaskan keakuanmu yang segala-galanya, maka akan dengan sendirinya muncul keakuan Allah. Itu caranya jenengan kali kula nanti sebagai makhluk itu nyandang sifat pekir. Oke, sebelum masuk dalam tanya jawab, sebuah info mawon untuk Sabtu tanggal, kalau nggak salah Agustus, masih jauh tapi sebentar. Agustus tanggal 24 iku pas hari Sabtu, tak pindah jadwale nok nggone Selasa Benjing. Saiki lah Sabtu Minggu, Senin, Selasa. Selasa. Agustus tanggal 24 hari Sabtu. Ini kan rutinan kita biasa Sabtu. Khusus hari itu tak pindah besok hari Selasa ini. Ya. Paham? Dan di situ besok acaranya adalah seperti kemarin dulu, lebih spektakuler. Kita kedatangan tamu Roma lagi. Ya, Selasa depan ini ya. Saiki Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Bukan pemukul yang dulu, aslinya. Aslinya. Dalam? Iya 14 Mei. Itu gajulan, tahu gajulan? Gantenan Agustus tanggal 24. Jadi Agustus 24 hari Sabtu itu libur. Tak pindah hari ini. Hari Selasa 14. 24 Monsrot jadi 14. Agustus Monsrot Mei. Jelas bingung sampean? Nggih ya? Ya wis trimo nae wis gak usah. Diterima aja. Dan juga rekan-rekan yang ada kaitannya dengan BBM sekaligus 21 tak ringkes hari Selasa itu. Iki coro gelut gedenan wis iku cek diatur arek-arek engko ya apa. Oke, silahkan yang nantinya itu pingin nyanyi request wis sak dobolmu ngono, sak kersa jenengan. Oke, tetap ibu-ibu bapak-bapak yus tempatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Berhubung memang tempat kita tidak memenuhi syarat, ya wis sak ono-onoe, sak desel-deselane. Begitulah sekilas info. Bapak Ibu, monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zen dari Pandaan, Gus Yai. Yang saya tanyakan, pengalaman saya setelah baiat Ramadan kemarin, saya khalwat itu merasa didampingi Yai itu hanya 3 hari. Setelah itu ambyar, konsentrasi, buyar. Yang saya tanyakan, apa bisa untuk lebih spesifikasi
konsentrasi Sirul Asrar itu diterangkan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tentang Sirul Asrar itu untuk mencapai buah dengan mudah itu sesuai dengan tadi saya katakan surah Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum. Udah. Ketika saat setrat jenengan khalwat, lepaskanlah keakuanmu yang melakukan. Bila diperlukan Anda harus berzikir hatimu aku Allah, silakan dalam hatimu. Tapi yang jelas itu nanti akan dengan sendirinya muncul tatkala kau sudah tidak merasa jikalau kau yang melakukan. Masuk di dalam napas Anda. Fungsi daripada Sirul Asrar pertama adalah merasakan, mengimankan bahwasanya hidup dalam dirimu itu wujudnya Allah. Saya ulang, fungsi daripada Sirul Asrar di tahapan Su'aul Basyiro adalah hatimu merasakan, mengimankan bahwasanya hidup yang bukan sifat dalam dirimu itulah wujudnya Allah yang segala-galanya. Apakah yang mengeluarkan masuknya napas, yang mendetakkan jantung dan lain sebagainya. Ini sebuah proses dari bawah ke atas. Jikalau ini jenengan anggap terlalu lama, langsung faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Artinya lepaskanlah keakuanmu yang melakukan itu. Berarti wis gak bahas urip, wis gak bahas siapa-siapa, gak bahas. Cuman dalam hatimu melepaskan keakuanmu yang melakukan, otomatis keakuannya Allah yang melakukan. Kira-kira ora gendeng, gendenge atimu menyang Gusti Allah itu enggak masalah. Dan inilah yang mungkin jenengan maksud dari atas ke bawah. Iku jenenge nyeblok, menjatuhkan diri. Memang dari bawah ke atas sistem wasilun masih ada yang digerakkan, masih ada yang menggerakkan. Memang itu sebagai proses yang sangat halus. Tapi jikalau ini jenengan anggap terlalu lama, ya dari atas ke bawah. Bagaimana? Faktulu anfusakum, langsung aja. Patenono keakuanmu yang melakukan. Itu Pak. Oke, ada lagi? Allahurrahmanurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kamari Gus saking Kampak Tenggalek. Nggih menika kula kemutan tasih alit kula niku naminipun Taman Kanak-kanak. Lah kita sudah menginjak sepuh ini naminipun turune Gusti Taman Kawak-kawak. Lah niku wonten ten alibakta niku anakum ainakum niku hakikatnya napa Gus? Sing pertama. Ingkang kedua niku masalah belajar sholat. Kok ada ucapan sami Allahu liman hamidah, disambung bacaan Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ardi wa mil umasita min sayin ba'du. Iku hakikatnya pripun. Terus ingkang nomor ketiga Gus. Gini kok wonten hadis qudsi kulu sayin halikun ila wajhah.
torene artine niku semua ciptaan padha hancur, ingkang mboten hancur wajah-wajah Allah niku pripun hakikatipun pun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ba ta. Di situ menunjukkan pengertosan yang namanya pengenalan diri. Siapakah aku dan di manakah aku? Siapakah aku dan di manakah aku? Ini sebagai proses pengenalan yang tidak jauh berbeda dengan hadits qudsi yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bahasa siapakah aku itu kalau muncul dari satu hamba yang hatinya soleh, hidup yang ada pada diri kita itu adalah wujudnya Allah. Dan di manakah aku? Di mana-mana. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Bahasa makhluk dengan khalik itu Allah berpesan terhadap Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah fa inni qaribun, saya dekat. Ini kan masih ada dua. Kalau ditarik fa ainama, di manakah saya? Misalkan fa aina, di mana saya ini? Maka jawabannya saya siapa? Kalau yang muncul dari hati hamba yang soleh, saya bukan saya makhluk, tapi saya adalah Allah. Kalau saya Allah, jawabannya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Dan inilah yang tidak pernah hancur. Gak pernah hancur. Mana sih yang gak pernah hancur yang dimaksud wajah itu, wajah Allah itu? Hidup itu. Hidup. Sekarang yang terpenting bagaimana Anda mengenal hidup dalam dirimu. Inilah Pak yang tidak terlepas dari nafi isbat. Inilah Pak yang tidak terlepas dari dzikir sirul asrar. Di mana yakfur bitoghut, peletaan semua keakuan makhluk, kita tenggelamkan, kita pendem jeru, kita pendem dalam-dalam di bumi humul, maka akan muncul keakuan kebenaran itu. Itulah keakuanku Allah. Hidup akan menyatakan di dalam dirimu senyata-nyatanya. Maka di mata ahli suhud, sing nyoto itu bukan sakliyane Gusti, justru sing nyoto iku sing kosong. Itulah nyatanya Allah. Artinya siapapun Anda bila mana sudah mengkosongkan seluruh apapun perkara selain Allah, maka nyatalah Allah di dalam dirimu. Dan inilah yang dikejar-kejar oleh para calon kekasih Allah sampai menjadi kekasih Allah. Dan inilah yang dikejar-kejar oleh para rasul sampai pada tingkatan-tingkatan makrifat kekasih Allah. Ya ini jalannya ada di situ. Jadi yang tidak pernah hancur itu adalah umpama sampai delok mrene kilo bos. Masih teraen tsunami yo sik tetep yo iki. Ora obah, iki duwe sifat bako, ini duwe sifat kekal.
Lah nek sing sampean duding niki pirang tahun ngene wis ngoten mawon. Pun. Yang nomor 3 tadi adalah apa? Apa? Oh, sami Allahu liman hamidah. Pun. Apa hakikatnya ketika kita mengucapkan waktu iktidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, akhirnya diteruskan Rabbana lakal hamdu. Langan tentang pun ngeten Pak, jenengan iki mestinya ketika telinga mendengarkan suara apapun, pujilah Allah. Caranya muji Allah bagaimana? Lepaskan keakuan. Inilah yang kumaksud menghadapkan wajah ruhmu pada wajah Allah. Ini wajah tu wajah. Inilah yang disebut menyembah. Inilah yang disebut memuja, memuji. Hanya mung datang Allah. Mestinya begitu. Ketika jenengan mendengar apapun lah apapun. Telinga jenengan mendengar suara apapun, mestinya hati Anda memuja terhadap Allah. Bentuk pujine jenengan dateng gesang, tetep no yen kabeh swara iku sebagai kalamullah. Artinya apa? Iku dawuh Allah, sing dawuh Allah. Artinya hatimu harus menetapkan aku ya Allah, baik yang mendengar maupun yang bersuara. Begitu. Nih. Satu lagi laki-laki, nanti 2 perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bangun, Watu Dodol, Ketapang, Banyuwangi. Saya nyantri kepada santri jenengan namanya Gus Taufik, Watu Dodol, Banyuwangi. Saya bercerita bahwa saya seperti kedampingan. Saya kayaknya bisa menghadirkan karomah, bisa menghadirkan jurus-jurus pesilat. Santri jenengan bilang hati-hati itu karomah, jangan-jangan bisa menghambat jenengan untuk menekan diri. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk proses pendekatan diri kepada Allah? Nomor 2, sabda Kanjeng Nabi, amalkan ilmumu walau 1 ayat. Jelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah walaupun pahit. Saudara saya ada sholawatan, minum kembang dan bakar minyak. Setahu saya yang minum kembang dan makan minyak itu cuma kuda lumping. Kenapa itu dilakukan? Ini bagaimana saya cara mengatasi? Nanti saya dikatakan gila. Demikian mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal-hal yang berkenaan di alam muhadharah dan alam mukasyafat yang Allah hadapkan pada diri kita, sebetulnya itu bukan penghalang sebetulnya, tapi itu akan menjadi penghalang terhadap ruhaniyah kita pada Allah. Bagi siapa? Bapak Ibu, sifat wujud sampak mutakaliman
itu terdapat pada diri kita sebagai manusia. Itu akan bisa jadi menjadi penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah, dan bisa jadi tidak menjadi penghalang, justru sebagai fasilitas kau bertemu Allah. Apa sebab kedua alasan itu? Sederhana. Pertama, sami'na wa asoina. Ketika ajaran untuk mengenal diri, siapa diri, ruh dalam dirimu itu, sehingga dengan begitu Anda akan bisa mengenal diri, keakuan Allah dalam dirimu, itu ditolak. Ajaran tentang ilmu diri, ilmu untuk mengesahkan pada Allah, kita tolak. Sehingga semua apapun yang berkenaan di muhadharah, apapun dohir iki ataupun mukasyafah, mukasyafah itu bentuk karomah, kesakten dan lain sebagainya, ini pasti akan menjadi penghalang hatimu. Karena alasan sederhana, Anda sami'na wa asoina. Dalam satu ayat, walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karena kita tidak percaya, dikasih nasihat atau enggak tentang dinut tauhid, la yu'minun, kita enggak percaya, akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci, menghalangi. Dengan cara Allah sendiri. Apa? Sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah wis, sing sugih pangkat ditambah pangkate. Akhirnya inilah yang disebut istidraj, penglulu Allah. Bojone siji malah tambah wis. Isok ngerentepi kula eling jamane kula nguras iwak biyen gak ndek wadah, tak sunduki ngerentep iwak lili. Subhanallah. Itu cara Allah untuk menyesatkan terhadap hambanya dikarenakan kita menolak. Alasannya cuma begitu. Dan perkara apa di muhadharah dan di mukasyafah tidak akan menjadi penghalang dirimu, dikarenakan kau sami'na wa ata'na yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Anda terima itu ajaran yang didatangkan Allah lewat Muhammad, dan Anda amalkan dan Anda pilih mana yang benar. Akhirnya terjadilah Anda dikatakan kenal diri. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikanlah walaupun itu satu ayat. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Pun niki dari kacamata saya menjawab, kacamata mana? Kebanyakan orang itu kacamata syariat, tapi saya memakai kacamata hakikat. Kalau saya memakai kacamata hakikat itu untuk bersaksi melihat Allah, kebenaran. Mana yang hak dan mana yang batil? Sederhana. Yang hak keakuan Allah, yang batil keakuan makhluk. Ya udah. Contoh, cak sapa sing ngaji? Allah. Wih haki. Hak iki hak. Sing batil, cak sapa sing ngaji? Kelason. Batil. Batal. Wong kelason niku padha mek sampean. Padha makhluke sifate iku la haula wala
quwata. Kuwi nek sik gak paham wis sak karepmu. Sapa cak sing ngaji? Allah. Ya udah wis. Langsung jawaban hak. Kalau bahasa saya lebarkan, dinul hak, dinul tauhid inilah letak kebenaran. Karena ini akan membawa cahaya ma'rifat untuk menyatakan atas gaibnya Allah. Cahaya lampu ini adalah yang hak untuk menghilangkan kegelapan. Sama halnya dengan itu. Berarti yang hak itu adalah Allah, nyatanya Allah. Yang batal itu adalah makhluk. Itu nanti gak seperti ajaran Siti Jenara. Kayak roh ajaran Siti Jenara ya. Apa sih ajaran Siti Jenara? Sudah benar. Menghilangkan keakuan makhluk dan mentajalikan keakuan Allah. Itu loh aslinya. Cuman oleh karena dilahirkan siapa sing ngaji Allah, iki persoalannya bingung nolan muter-muter wong syariat. Akhirnya dituduhlah beliau itu ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Jane sing pekok iku kita, Pak. Yang enggak paham itu. Padahal itu tajalli. Keakuan dirinya sudah tidak ada sebagai makhluk. Akhirnya muncul keakuannya Allah, akhir dikeluarkan. Innani anallah, sesungguhnya aku itu sebetulnya adalah Allah. Sekarang diproses ben gak protes. Gini loh Cak, kelason iku yes makhluk, sifatnya makhluk ya kaya patung. Di dalam diri kelason iku nek gak ana hidup sejatine Allah, ya kelason ora iso nyocot. Ora iso. Berhubung ada Allah, maka yang muncul dawuh-dawuh iku sangka Gusti Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, wa ma ta'malun, apa yang muncul pada diri makhluk sumbernya dari urip. Itulah Allah, yang urip itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Loh, cetha ta? Lah ning ngene sik protes ya. Ya rino tak jotosi cangkemmu. Ngene sik diprotes. Pon. Terus masih anak pertanyaan nih, Mang? Oh, minum minyak, jarang kepang. Takon itu tuh jarang kepang. Ngeten Pak ya, ngeten. Sampean mencari ayam hilang, iku bisa dari unsur cahaya sentolop atau lampu ini bisa cahaya dari api. Yo podo-podo padange, podo ketoke, podo ketemu pitike. Tapi ning bedone perbedaannya. Geni ning oncor. Sampeyan madosi ayam ning gadangan. Gadangane akeh rendeng garing. Ingkuk mesti ngobong gadangan. Tapi nek sentolop aman. Artinya apa Pak? Gusti Allah iku selalu nuruti apa sing dadi kekarepanmu, sing kekarepan ning awakmu iku apa tah karep nang Allah, apa tah karepe nang nafsu. Apa tah tahali, apa tah tajal, tergantung, terserah Anda. Terserah Anda. Makanya nisbati jarang kepang ngombe minyak, gitu. Ngombe minyak amang. Makan beling nek diterusno kadang-kadang makan pitik urip, gitu.
iku laksana sampai madosi ayam hilang di tempat yang gelap Anda bawa oncor, obor-obor. Ini justru lebih bahaya. Ayam harganya paling tidak 300, gadangan harganya istilahnya jutaan. Ketemu ayami kobong gadangane, ya wis terserah Anda, silakan. Anda duduk di taholi, monggo. Beda dengan di tajali. Anda duduk di tajali, monggo, lebih aman. Ya. Ibu ada, tak kasih 2 ibu kalau ada. Ibu sing merasa biduan ya, isok nyanyi ya. Khusus aku sing nyawer. Lo ojo cemburu lah Pak. Lo kok ngerti ya vitamin jadi. Pun mboten enten Ibu, tak wenehno wong lanang luru mang. Monggo Pak. Gus ngajine kok dibatasi? Iya, tak batasi. Takoki dibatasi, ngajine ya dibatasi untuk tahun ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bambang Parianto saking Magetan. Nyuwun bimbinganipun kalih pancaranipun Gus. Ingkang kawula tangketaken kaping sepindhah. Kawula menika sampun nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, tapi kula nggih tasih purun maksiat. Lan niku pripun anggenipun ninggalaken maksiatipun, mohon pencerahanipun. Ingkang angka kaping kalih, di dalam melakukan dzikir sirrul asrar, apakah harus dibaiat dahulu? Sedangkan baiat itu sendiri, apakah ada batasan umur tertentu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah jenengan iki pun nindakake dawuhe Allah. Tentang masalah kholwat atau dzikir. Tapi saya kok sih seneng lakoni maksiat. Maksiatun aurat tadallun, maksiat laku dohir apabila memunculkan hatimu merasa ino waftikoron dan penetapan sifat hakikati makhluk iku adalah patung, iku khairun luwih bagus min taatin katimbang laku taat. Sing laku taat iku nimbulkan izan wastikbaron, menimbulkan hati sampean gede rumangsa luwih mulya dan luwih segala-galanya. Luwih apik jasadmu laku maksiat, tapi hatimu memunculkan rasa ino, terhina. Hambani wastikoron lan menetapkan sifat hakikate hamba, yaitu patung, isoke maksiat sebab di maksiatno Gusti Allah. Iku khairun luwih apik minta atin katimbang laku toat. Sing laku toat itu akan menimbulkan hatimu, dalam hatimu ada sifat izan, rumangsa mulya.
rumangsa luwih apik katimbang orang lain. Wastikbaron lan luwih takabur, luwih sombong. Apa sih takabur iku? Oh, kok gak aku ngono. Gak ono wong sing model kaya aku. Nang ndi apik pecian, klambine putih, sarunge putih, terus rambute putih, jenggote, simbare, yes pokoknya serba putih. Ngomong sak ngomong mesti dawuh Quran hadis secara dohir. Iya. Tapi ning ati wastikbaron ada gumedhe. Iki lho Pak luwih apik sing ngarep mang. Tapi ketika saat jenengan dilakokno maksiat itu keakuanmu diri sebagai makhluk kau tetapkan sebagai patung. Lah, ini maksud saya itu. Tapi jangan disimpulkan, mulai teko ngaji kau kabeh, ayo maksiat kabeh. Ya ora ngono, iki perbandingan. Wis ngene lho dulur. Yang terpenting apa laku dohir yang terjadi pada dirimu, jangan kau beda-bedakan. Jangan. Apakah itu taat, apakah maksiat, apakah bala, apakah nikmat, jangan diurai. Cukup bagimu menetapkan sifat hakikati hamba. Udah. Berarti patung. Inilah yang kumaksud nafi, pelepasan diri keakuanmu yang melakukan. Akhirnya otomatis akan muncul yang berlaku di situ adalah akunya Allah. Terus dari sing pojokan ngomong, berarti Gusti Allah maksiata, jomblomu ngono ah. Kuwi ngomong maksiat itu kan munggo syariat, ya toh. Kurang ekstrim Gusti Allah mateni wong iku gak luwih dosa ta, gak luwih maksiat ta. Nah ngoten nggih. Bahasa api elek maksiat taat balak nikmat iku berlaku pada si hamba. Jeneng-jeneng iku berlaku pada si hamba. Si Allahnya, si Khaliknya jawas wenang. Bahasa wenang iku enggak iso ditolak, Pak. Enggak bisa ditolak. Pun itu satu. Yang nomor dua, apa Kang Mangkang? Oh iya ya. Bolehkah saya melakukan dzikir sirul asrar sebelum di baiat? Gusti Allah enggak pernah ngengel-ngengel. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kuwi ra iso ambek ngadeg ya ambek lungguh. Lungguh dengkeken ya ambek leyeh. Wis tah enak. Jikalau hati jenengan itu sudah klik pemahaman sirul asrar, aku yakin tanpa Anda sadari tali ning rohaniyahmu iku wis disambung dening Gusti. Beat ben Sabtu ngene iki nggih nyuwun sewu. Itu kan pengaruh hukum dohir thariqah to, Pak. Kok mentolo ngono kula ngomong. Gak taek-taekan kaya ngene. Lho nggih. Nyuwun sewu lho, akhir tabrakan ambek hukum syariat thariqah wis ben gak ngono. Wis kalau bisa beat dulu. Boleh beatnya langsung atau tidak langsung. Artinya langsung bertemu kami, enggak langsung tidak bertemu lewat di YouTube. Boleh live, boleh tunda. Krono sak temene sing beat itu cuman Allah Subhanahu.
bahasa beat di hakikat itu menyambungkan talinya ruh pada Allah, bukan menalkin, bukan menjanji, tidak, menyambungkan. Nek wis disambung yo jogonen. Kadang-kadang jenengan iku wis beat nanggone YouTube ngomong ini karena doktrin ning jopo gak sah nek gak ketemu murcid. Lah ngoten nggih. Akhirnya jenengan rodok mamang. Akhirnya ado-ado riau mrene. Kula nggih kan ning nganti ngomong Gusti Allah wis gampang no lapo sih kok ngel-ngel. Ono ya ono Gusti Allah, kene ya wonten Gusti. Di sana juga ada Allah, di sini juga ada Allah. Bahasa kula angsal Kang, angsal Pak. Sing penting jenengan iki paham cara memfungsikan sirul asrar. Monggo. Jikalau sampean kukuhno beat secara hakikat setiap hari Sabtu jam 4 sore, monggo. Aku yo gak maksa. Kula nggih mboten nyeluk sampean rene. Sampean dhewe. Lah ngoten ta? Bahasa. Dene ning kene tak keplekno. Jenenge tamu iku ya kudu nganut. Artinya kadang jenengan ngenteni mulai tur jam 4 kayak dibuka. Lho ngene iku lho kula ngorok Pak. Dintenteni gak ya wis. Nggih ngapunten Kang Kata. Dadi mboten napa-napa Pak, mboten napa-napa. Nggih, satu kali lagi. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken Kusnami kula Pak Suyudi saking Cilacap. Cilacap. Jawa Tengah. Nggih. Nggih. Saderengipun kula nyuwun matur nuwun ingkang kathah atas daya bimbingan panjenengan karena kula ngaos nderek YouTube panjenengan. Nggih. Mugi-mugi saged manfaat dhateng kula. Nggih. Ingkang kawula pangletaken pengalaman kholwat kula. Ketika kula kholwat niku niki dalam mimpi nggih Gus nggih. Nggih. Kula mimpi niku didugeni setunggal tiang. Kula niku dipun paringi bedil, tapi bedile niku mboten bedil tenanan, Gus. Niku bedile kayu jati. Bedile niku rupane kayu jati sing kula niku nolak. Kula tolak ngeten lah bedil ngene rupane kok nggo bedil wong masa kaya mati ngoten. Mboten dangu. Kula niku dilehaken ngeten wis aja kaken cangkem ngoten. Mboten dangu kemudian niku dugi turu ketekeken ngentosi panglimane. Wis aja kaken cangkem entenono panglimane ngoten. Mboten dangu niku dugi Gus. Nah sing dugi niku kula mboten saged mastani. Rupine niku kados kabut. Mboten saged ngarik kados kabut ngoten dugi terus ngical. Nah, kabut niki dugi sak mriki niki sering ketinggal kang kula. Setiap kula kholwat niku sering ketinggal namung sekedap-sekedap mawon. Niku pemahamane kepripun kula mboten semerep napa niku reaksi saking Sirul Asrar beraksi napa dereng karena kula rin baiat wonten ing YouTube ketika panjenengan wonten ing Boyolali. Kula nyuwun pemahamanipun cekap semanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisalik ketika saat suluk dalam rangka usul bertemu Allah. Terkadang Allah perjalankan di makom mukasyafah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti dalam kesadaran, secara tidak langsung dengan dalam bentuk mimpi. Dan keduanya itu sama saja. Dan punya arti juga sama.
Setelah jenengan bercerita hal tersebut masih ada kaitannya dengan makhluk, contohnya bedil, contohnya panglima, kabut, semua itu masuk dalam kategori makhluk. Cuman ini punya makna apa secara hikmah? Melihat status bedil itu adalah untuk berperang. Tapi anehnya bedile kayu jati. Mboten aneh nek menurut kula. Justru bedil sangka kayu jati iki bedil sing ra umum. Artinya apa? Nafsu itu tidak bisa jenengan kalahkan dengan alat apapun. Enggak bisa. Hanya satu alatnya itu. Senjatanya hanya satu. Apa? Pertama, jenengan ketika sudah memahamkan hakikat syahadat asyhadu pada illallah Allah siapa, terus jenengan jalankan, itulah laksana bedil songko kayu jati. Jati itu maknanya adalah enggak palsu, Pak. Enggak palsu. Satu. Apa hubungannya dengan panglima? Komando. Komando. Artinya apa? Semua pergerakan prajurit itu atas dasar komando. Yang berwenang mengomando adalah panglima. Siapa panglima sebetulnya? Allah. Ini kalau mempunyai pengertian maksudnya di situ. Terus bahasa kabut adalah proses torikoh sampean kali kula. Torikoh itu ada jalan dua, Pak. Torikoh itu ada dua. Jalan itu ada jalan dua. Satu jalan secara umum, dua jalan secara khusus. Jalan khusus tidak bisa dilewati oleh umum. Sebab orang umum tidak menganggap itu jalan. Kalau jalan umum siapapun mengatakan itu jalan. Itu torikoh. Sekarang gini, mana torikoh yang bisa menghantarkan dirimu wusul datang Allah? Sekarang torikoh umum. Bisakah torikoh jalan umum itu Anda bertemu Allah? Iku sing jawab jenengan iki yang berpuluh tahun bertorikoh. Pertanyaan saya, dengan torikoh yang Anda bawa itu yang katanya muktabaroh, sudahkah menghantarkan dirimu, jiwamu pada pertemuan pada Allah yang disebut wusul? Jawaban dewi ning atimu. Yang kedua, jalan yang tidak umum. Apa, Pak? Ya orang lain yang tidak mengatakan jalan. Mungkin rendeng-rendeng, ya, atau alang-alang. Bukan jalan itu, miturut orang umum, karena tidak terbentuk jalan. Tapi bagi orang khusus bisa diberasa bendino, akhirnya ngecap jalan setap lho, dan itu dari jalan. Dalan khusus itu dalan langsung, gak kadek menggak-menggok muter-muter ini. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, ini lho dalan khusus. Fa'budu hadza shiratum mustaqim. Mana yang dimaksud dalan khusus yang langsung bisa bertemu Allah disebut shiratal mustaqim. Semua aktivitas apapun. Contoh sholat, gak mungkin cara umum ikut disebut torikoh, gak mungkin. Makan, minum, bekerja, apapun aktivitas, saya katakan ikut torikoh, gak mungkin secara umum mengatakan torikoh. Tapi saya katakan torikoh jalan, dan ini bisa Anda bisa bertemu Allah karena di situ ada Allah. Contoh makan, contoh sholat.
Bapak Ibu, mengapa bisa kau jadikan sebagai jalan untuk bisa bertemu Allah? Karena Anda membawa kunci. Walaupun jenengan iki lewat jalan umum, kalau tidak membawa kunci, tak akan Anda akan bisa sampai bertemu Sang Kholik. Wusul nggak mungkin. Endingnya Anda itu pasti akan ke makom mukasyafah. Gak mungkin Anda akan bisa masuk ke makom musyahadah, makom pertemuanmu terhadap Allah. Karena dasar awal asyhadu ke ilallah Anda belum menerima. Penghadapan ruhaniyah Anda pada Allah, Allah yang mana belum digenani, ya gak iso. Coba, inilah letak ketika kita itu bersaksinya tidak pada sesungguhnya Allah, dikatakan musyrik. Sering saya katakan. Al-An'am 79. Di situ ada kalimat inni wajjahtu wajhiyah. Lilladzi faras samawati wal ard hanifan. Di sini ada bahasa hanifan. Terus ditutup wama ana minal musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Coba lihat niki. Yang disebut ini wajah tu wajia, iki Anda sudah tunggal pada Allah. Dikatakan tunggal ahad, fananya semua apapun nama-nama itu. Nama ruh fana, nama Allah fana, nama mata untuk melihat fana. Nama apa? Inilah maksud ini wajah tu wajia. Jikalau ketika jenengan beraktivitas apapun ikut disebut thariqah, ruhaniyah Anda sudah masuk di dalam gong lewang lewung, bahasa wong Jawa, masuk di dalam alam ahad, maka wama ana minal musyrikin, Anda bukan termasuk orang yang menduakan Allah, berarti Anda bebas, bukan golongan orang musyrik. Arti kebalikan ayat ini, jikalau ini wajah tu tidak terhadap wajhiyah tapi terhadap fatoros samawati wal ard, ayatnya ya, lilladzi fatoros samawati wal ard, isinya bumi dan langit. Nek atimu madhep bumi langit berarti Anda masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Lewis ngen-ngenen dhewe, ngen-ngenen dhewe. Sopo sing ngaji? Klason. Lah, wis. Iku sebetulnya wujud raine wajahmu iku bedes. Tahu bedes? Mongki. Monyet. Sifatnya monyet apa? Serakah. Nek isok kancane ojo mangan. Gak dilek ngelompok kene benda loro. Masya Allah. Monyet. Ulaika kal an'am balhum adall. Karakter kita, sifat yang ada pada diri kita seperti monyet, bahkan luwih ganas daripada monyet. Nek monyet sik ludung Pak, paling kene. Gak tumon monyet nyimpen di glangsing disingitno kangkung kok ngoten. Allah. Kanggo mene kanggo anak turunku. Kita wah. Nyambut gaya cak iya. Kok mempeng iya. Sesuk anak putuku ben oleh warisan sondo akeh gak soroso. Orang saudaraku, orang-orang Dayak pedalaman do Pak enggak. Dipangan saiki ya saiki. Mene urusan mene.
Niki saudaraku, Dayak itu di situ. Teorinya di pedalaman begitu. Mencari makan sekarang untuk nggak mikir besok, enggak. Kita mikir besok, bahkan tahun depan wis dipikir. Anak putu dan lain sebagainya. Ya gak ngelarang, wong iku hak-hakmu. Cuman ya hatimu iku reksonen, ngoten lho. Maksude ngoten. Jadi tergantung sekarang rohania kita berletak di mana. Menghadap wajhiyah atau menghadap fataros samawati wal ard, terserah. Menghadap makhluk, terserah. Inilah cara untuk menengarai barometernya kita masih syirik atau kita sudah bebas dari syirik ada di situ. Pitakon memang apa lali aku sampean? Hah? Kabut, oke ya. Jadi kabut, bedil, panglima semua itu makhluk. Makanya mengapa saya sering katakan ketika kau suluk, jangan kau lepas sirul asr itu supaya tidak akan terhalangi oleh jumlah-jumlah makhluk yang dibuat Allah nguji kita. Biar langsung terus kita itu berjalan. Bapak Ibu, jadi yang namanya thariqah, jalan itu bisa ada jalan umum, bisa ada jalan khusus. Jalan khusus tidak akan pernah bisa dilalui oleh orang-orang yang berjalan di atas jalan umum untuk bertemu Allah. Karena apa? Kebanyakan mereka ketika lewat jalan umum, dia itu tidak akan pernah bisa bertemu Allah, dalam kurung wusul dikarenakan tidak dibekali dengan dzikir sirul asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.